Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghitung jumlah di mana mahasiswa lebih suka belajar dari mana, dari kampus atau dari rumah, dengan menggunakan Excel. Dan di sini yang pertama saya ketik adalah yaitu kesukaan belajar. Nah, di sini kemudian di bawahnya saya tulis dari kampus. Nah, dan yang kedua itu adalah dari rumah. Dari rumah. Nah, kemudian di sini saya ketik memang jumlah dan kemudian persen. Nah, setelah itu kita klik fx, kemudian klik on if, kemudian klik OK. Setelah itu untuk range-nya kita ke atas dulu, kemudian kita salin ini bagian ini ya sampai ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi dan untuk kriterianya kita ketik dari kampus. Oke. Dan di sini sudah terlihat jumlahnya. Dan kita ke bawah. Setelah itu kita klik lagi di sini. Kita fx dan conif, sudah ya, conif. Kemudian klik OK. Kemudian kita range. Setelah itu kita ke atas lagi, kemudian tarik lagi ke bawah. Nah, setelah itu sini, kemudian klik ini untuk kriterianya dari rumah. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, ini kita jumlahkan, kita sama dengan, setelah itu kita klik sum, klik, kemudian kita klik angka yang di atas. Nah, setelah itu bagian di bawah, kemudian beginilah hasilnya, dan hasilnya itu adalah 38. Dan untuk menentukan persennya, klik sama dengan, kemudian klik hasil yang di samping itu, kemudian kita bagi. Setelah itu klik jumlahnya, kemudian kita kalikan dengan 100. Di sini kita taruh bintang, itu ada bintang ya, kemudian 100. Setelah itu, nah di sini kita akan sisakan 1 angka di belakang koma. Nah, begitu juga yang di bawah, kita sama dengan, kemudian kita klik, kita klik, kemudian kita bagikan dengan jumlah yang di bawah. Nah, setelah itu dikali dengan 100. Nah, seperti tadi juga sama, 1 angka di belakang koma. Dan kemudian untuk mengetahui 100 berapa, untuk mengetahui apakah sudah semua yang masuk di dalam ini, kita ke sini, kemudian nah, jika sudah 100 berarti hasilnya sudah semua. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini saya akan menghitung jumlah kebiasaan sarapan pagi.
Nah, di sini saya ketik saja sarapan pagi. Salah. Agar mudah saya ketik saja sarapan pagi. Nah, kemudian di sini kita taruh saja ya atau tidak, sama seperti yang di atas sana ya. Kemudian untuk jumlah, sini jumlah. Nah, persen. Nah, untuk mencari jumlahnya sama ya, tfx, kemudian conif, kemudian range nya kita blok tadi seperti yang tadi dari atas. Dari atas sampai bawah. Kemudian kita kembali lagi untuk kriterianya, ketik saja ya. Oke. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, di sini. Kemudian sama seperti tadi, conif, kita klik OK, range nya kita scroll ke atas. Nah, saya lagi sampai ke bawah. Nah, setelah itu kriterianya di sini tidak, klik OK. Dan jumlahnya itu sama seperti yang di atas ya. Nah, di sini pasti sudah dapat diketahui untuk jumlahnya karena hasilnya itu sama seperti yang di atas tadi. Dan di sini langsung saja saya percepat. Dan seperti inilah hasilnya, dan hasilnya itu terlihat sama ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan menghitung dimana untuk yang dapat beasiswa dan tidak dapat. Nah, kemudian di sini kan masih file yang awal, kemudian saya akan mencoba menghapus sini. Nah, setelah dihapus, kemudian ke bawah, kemudian di sini saya akan mengetik. Nah, di sini IPK, kemudian di bawahnya itu adalah, nah saya ubah saja ya. Di sini lebih dari 3,2 lulus beasiswa. Nah, untuk di bawahnya itu kurang dari 3,2 tidak lulus beasiswa. Nah, kemudian setelah itu kita ke atas lagi. Nah, untuk mengetahuinya itu kita klik FK, setelah itu kita klik if, klik OK. Nah, kemudian untuk yang di sininya kita klik, kemudian kita ambil pada bagian maaf. Nah, di sini pada bagian ini angka atau nilai IPK nya. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, di sini untuk yang bagian ini kita klik lulus
beasiswa. Nah, yang kedua itu tidak lulus beasiswa. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, beginilah hasilnya. Kemudian di sini kita klik jumlah agar dapat diketahui jumlahnya, dan kemudian sini persen. Nah, setelah itu klik FX, kemudian count if, kita klik OK. Kemudian range-nya ke atas, kita tarik semua dari nilai sampai dari sini sampai bawah. Nah, kemudian kembali lagi di situ, kriterianya kan tadi sudah ditulis. Ini kita tulis lulus beasiswa. Nah, klik OK. Nah, di sini kan sudah tertera jumlahnya. Kemudian kita ke bawah, kita ke atas lagi. Ya, ke bawah. Untuk bagian ini kita FX. Caranya tetap sama. Range-nya salin seperti tadi. Nah, tarik lagi ke bawah. Nah, kemudian seperti ini. Tidak lulus beasiswa. Kemudian kita klik OK. Dan beginilah jumlahnya. Nah, setelah itu X, kita tahu jumlah semuanya. Kita zoom. Nah, sini kan sudah otomatis, tinggal klik OK. Setelah itu untuk persennya, klik. Nah, tinggal sama dengan tadi, kita klik nilainya sini, kemudian jumlah akhirnya kita bagikan dengan yang tadi, kemudian kalikan dengan 100. Nah, klik enter. Nah, di sini sudah satu angkanya di belakang koma. Kemudian sama dengan kita klik seperti tadi ya. Nah, ini kita klik sama dengan. Nah, setelah itu klik lagi, kemudian klik ini, dan kita kalikan dengan 100. Kita enter. Nah, seperti inilah. Dan di sini untuk mengetahui sudah 100%, dan di sini sudah 100% ya, agar dapat diketahui apakah sudah terjumlahkan semua. Ini 100. Nah, baiklah, di sini saya akan menghitung rata-rata IPK mahasiswa paling rendah dan paling tinggi. Saya akan mengetik IPK. Kemudian di bawahnya paling rendah, dan kemudiannya klik lagi paling tinggi. Setelah itu rata-rata. Nah, di sini kita akan klik untuk jumlahnya, kita klik ini, kemudian klik OK. Untuk yang pertama rata-ratanya seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, jangan sampai terlewat ya. Nah, maaf ada kesalahan. Maaf. Kita ke atas ulang. Nah, di sini
kemudian kita kembali lagi, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian di sini kita klik FX. Nah, setelah itu kita klik lagi sampai ke bawah. Nah, seperti inilah. Kemudian tinggal kita klik OK. Dan setelah itu untuk perhitungan rata-ratanya kita ke bawah lagi. Kita ke bawah. Nah, setelah itu sini rata-rata. Nah, kita klik FX, kemudian average. Setelah itu klik OK. Nah, sini sudah terisi otomatis. Kita klik OK, dan sudah beginilah caranya untuk menghitung rata-rata jika mahasiswa. Nah, baiklah, di sini kita akan menghitung status gizi menggunakan standar WHO, dan di sini sudah terlihat, dan saya sudah bacakan tadi ya. Untuk berat badannya, obesitas, berat badan berlebih normal. Dan kemudian kita scroll ke atas. Kemudian untuk di sini kita klik vlog up, kemudian FX. Nah, untuk look up value nya kita tarik sampai ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, kita kembali lagi. Untuk tabel arraynya kita ke bawah dulu ya. Nah, sini kemudian kita ambil yang ini ya. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi. Nah, di sini kita taruh 2 dan kita klik OK. Nah, setelah itu sini ya, untuk mengetahui jumlahnya, count if, kita klik OK. Nah, untuk range nya kita tarik ke atas. Nah, ini semuanya kita ambil. Nah, setelah itu kembali lagi, kemudian kita kriterianya sini, kita klik di bawah normal, BB di bawah normal. Nah, kita situ klik OK. Kemudian baiklah, tadi sepertinya ada kesalahan dalam menjumlahkan dalam penjumlahan ini ya. Dan kemudian kita klik ini, setelah itu klik FX, kita klik count if, kemudian klik OK, tentu range, dan kita salin ke bawah. Nah, tarik semua, kemudian sini kriterianya, lihat ulang tadi apa? Oh, BB normal, BB di bawah normal, BB di bawah normal. Kita klik OK. Kemudian di bawahnya kita klik FX lagi, count if, kita lakukan hal sama seperti tadi.
dan di sini saya akan mempercepat. Dan seperti inilah hasilnya. Sekian dan terima kasih.